Ya, alhamdulillah wa syukrulillah. Allah izinkan Ramadan ini sempat mungkin satu mingguan lebih ya ada di Indonesia untuk bersama-sama dengan para asatiza, dengan mitra-mitra ya melaksanakan agenda-agenda dakwah bagi teteh di 9 kota ya. Kalau bagi Syekh, karena Syekh menyusul dan waktunya tidak banyak, sehubungan banyak amanah juga di New Zealand, jadi beliau hanya menyusul mungkin hanya 4 harian aja. Hari ini kami akan pulang sama-sama, alhamdulillah. Segera kita pulang, Terakhir. ya tentu bersiap ya, bertemu keluarga, anak-anaknya, perniagaan dan selanjutnya. Tapi yang utama adalah setelah bertemu anak-anak dan pekerjaan adalah untuk mengejar 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, memakmurkan masjid dan masjid-masjid di seluruh New Zealand insya Allah. Jadi kita akan pulang nih, gaspol, ngatur bagaimana iftar bersama, tetehnya akan mulai masak-masak lagi, ngurusin umat, ngurusin anak-anak insya Allah ya. Dan bersiap menjadikan masjid buat i'tikaf dan iftar insya Allah. Tarawih dan seluruhnya. Oh, alhamdulillah menyenangkan karena kita di New Zealand itu kita terus mengaktifkan dan memakmurkan masjid. Jadi itu yang memang kita kejar. Dan diantara lain-lainnya adalah majelis ilmu, ya pembelajaran, waktu bersama keluarga, masalah-masalah keumatan lainnya, insya Allah. Ya. Ya. Mau masak nih, biasanya masak apa aja kan? Ya. Jadi mungkin perlu diketahui ya bahwa Muslim di New Zealand itu jumlahnya 2% dari total masyarakat New Zealand. Tapi ini suatu perkembangan yang pesat karena bertahun-tahun sebelumnya itu mungkin hanya 0, ya. Tapi progresnya sangat pesat sehingga sekarang sudah 2% ya dari total masyarakat New Zealand yang jumlahnya 5 juta. Nah, para masyayikh alhamdulillah yang Allah hadirkan di New Zealand seperti Syekh Reza ya, beliau kan sudah 35 tahun di sana. Memang betul-betul yang disebut mengurus umat tuh mengurus umat gitu ya. Dari mulai nikahnya, wafatnya, kalau ada persoalan-persoalan umat, ada antara kaum muslimin yang punya masalah sehingga terjadi sedikit konflik dan lain sebagainya dan lain-lain termasuk lahirnya, lahirnya, warisnya, urusan rumah tangga, permasalahan dan betul, segala macam insya Allah ya. dan bagaimana agar ada masjid gitu, karena kan beda seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan kita alhamdulillah muslim mayoritas ya, otomatis muslim yang mayoritas ini kan butuh masjid-masjid. Kalau di sana kan minoritas, jadi mengadakan masjid tuh suatu perjuangan tersendiri. Dan setelah masjid ada, itu perjuangan berikutnya bagaimana membuat kaum muslimin mau datang ke masjid, sehingga majelis ilmu, kemudian gathering ya, misalkan kumpul bersama, diskusi-diskusi, kayak Ramadan ini kita bikin grand iftar atau iftar jama'i, iftar yang buat umum gitu ya, muslim yang umum. Artinya betul-betul berusaha agar masjid itu menjadi sentra berkumpulnya kaum muslimin, tempat belajar kaum muslimin, karena hari-harinya kan larutnya dalam kehidupan dunia barat ya, sehingga harus ada tempat, harus ada guru, harus ada komunitas yang bisa mengikat keislaman kita gitu. Dan tentunya menjadikan masjid ini, masjid-masjid kita menjadi pusat Islamic Center, sehingga orang-orang lain pun, warga-warga lokal yang ingin mengetahui tentang Islam, ingin belajar, pengen tahu lebih dalam, bisa datang. Kita nggak jarang warga lokal yang datang tiba-tiba pas khutbah ada ya Mia. Masjid di dunia barat itu bukan hanya untuk kaum muslimin, ya kaum yang bukan muslimin pun, karena memang itulah sentranya bagi mereka untuk tahu, mendapat informasi dan mengerti bagaimana kehidupan kaum muslimin yang di wilayah mereka hidup kan minoritas ya. Jadi kalau mereka tidak datang ke masjid ya mereka nggak bisa betul-betul tahu tentang bagaimana sebetulnya kaum muslimin. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi tentang memasak, salah satu karakter yang berbeda ya, mungkin dalam kehidupan dunia barat, memang setiap orang harus betul-betul in charge of their life gitu. Kalau di kita, Masya Allah, ini betul-betul tempat yang penuh dengan keramahan, kebersamaan, dan jumlah orangnya banyak ya. Jadi kita bisa saling bantu, saling tolong, butuh ada yang nolong, banyak orang di mana-mana. Kalau New Zealand itu, dia hanya terdiri dari 2 pulau, South dan North. Satu pulaunya itu seluas Pulau Jawa. Jadi seperti 2 kali Pulau Jawa ya. Pulau Jawa aja manusianya ada 150 juta.
Jadi sebetulnya bisa dihuni 300 jutaan orang kalau dibandingkan dengan Jawa. Tapi isinya cuma 5 juta. Dan kami yang di Pulau Selatan itu cuma sekitar 1,9 ya. 2 jutaan lah ya. Ya, satu lebih dikit lah. Jadi terbayangkan bahwa setiap orang harus benar-benar survive untuk merunning hidupnya karena nggak ada orang lain, semua juga sibuk begitu kan, nggak. Masak ini ya gampangnya singkatnya juara. Masya Allah, Juara, ya. tabarakallah. Jadi apa yang kita mau ada deh pokoknya. Ya. Jadi alhamdulillah buat suami, buat anak-anak setiap hari memang memasak. Karena kami orang Indonesia, tentu berbagai masakan Indonesia, Jawa Timur, Jawa Barat, masakan Iya. Aceh, masakan Padang ya, masakan Melayu, Medan, masakan Pontianak, masakan Makassar ya. Kemudian juga masakan-masakan yang umum didapatkan di Jakarta, makanan Betawi, kemudian makanan yang ngangenin, bubur ayam, mie ayam, siomay gitu ya, yaitu insya Allah siap lah ya, hadir. Dan makanan-makanan lain, maksudnya makanan-makanan misal kebuli, makanan Arab, makanan Iya. Cina, makanan Eropa ya, tentunya itu ya, alhamdulillah. Karena kan Syekh juga pimpinan dari New Zealand Board of Imam, sehingga beliau punya banyak tamu. Jadi kita tetap harus menyesuaikan, apalagi kalau tamunya memang asli orang New Zealand, orang Barat, ya pasti kita menyesuaikan ya. Kalau mereka pasti ada masakan Indonesianya karena kita rootsnya Indonesia, tapi kan Westernnya harus disediakan. Kalau tamu-tamu dari Arab ya, yang rootsnya Arab ya pasti harus bikin kebuli gitu kan ya. Apa namanya, biryani, kofta, gitu, kofta gitu ya. Tapi kalau Alhamdulillah. kemudian kangen-kangen masakan yang Southeast Asia, ya berarti bikin kayak yang sentuhannya Thailand gitu ya, bikin masakan-masakan Malaysia, ya kayak gitulah. Jadi termasuk di masjid. Jadi kalau Ramadan seperti ini, kita weekend ya, selalu bikin iftar jama'i atau grand iftar. Sedia satu hari itu mungkin untuk 80 porsi lah ya. Ya berarti masak sendiri. Kalau 2 hari berarti 160 porsi gitu. Harus ready sendiri gitu, dibantunya sama Syekh. Ini sendiri susah nggak sih bikin akomodasi untuk bahan-bahan? Bahan-bahan Beli di market. beli di market, alhamdulillah. Ya. Kalau bahan-bahan ya sama seperti kita hidup di sini ya. Setiap wilayah itu kan punya bahan baku masakannya Yang sendiri. kita olah adalah makanan lokal dengan cita rasa kita gitu. Untuk Idul Fitri juga berarti menunya sama yang tadi disebutkan juga atau beda? Bermacam-macam. Jadi variasi lah. Jadi mungkin yang pasti kita insya Allah rendang mesti ada ya Mi. Rendang opor mesti ada ya Mi. Rendang pasti ada insya Allah, opor ayam pasti ada insya Allah, balado telur insya Allah ada, kari kambing ya Iya. insya Allah ada. Kemudian apa namanya? Oseng apa tuh? Oseng buncis dan kentang. Ya. Apa namanya sih? Apa yang namanya? Kentang. Sambal goreng ati. Sambal goreng kentang ya. Iya. Terus bikin juga yang westernnya ya. Jadi bikin kayak pasta ya kan. Lasagna, macaroni and cheese, roast chicken, roast beef, gitu deh. Iya, salad ya. Rumah akan kita buka sehingga kamu muslim bisa datang untuk menikmati dan berkumpul bersama insya Allah. Tradisi di sana juga sama lebaran ya, atau seperti apa? Jadi tradisinya gini, ya Idul Fitri adalah suatu yang universal ya, di mana momen seluruh umat Islam di seluruh dunia bersuka cita kan gitu. Jadi pada dasarnya kita akan melihat muslimin dari berbagai macam bangsa, suku dan nationality, dari yang lokal, dari yang luar untuk datang berkumpul bersama untuk menikmati hidangan dan menikmati hangatnya ukhuwah Islamiyah. Insya Allah. Tapi karena negerinya bukan negeri mayoritas kaum muslimin, jadi bukan tanggal merah. Kalau jatuhnya bukan di weekend, ya bukan tanggal merah. Jadi kalau memang bukan tanggal merah, ya yang harus bekerja, ya tetap harus Walaupun bekerja. sebagian besar Minta kaum muslim izin ya. Ya akan mengambil cuti di situ. Ya. Bawa apa aja nih, ada kerupuk-kerupuk. Wah. Tunjukin Mi. Ini request. Kalau ini sih sebetulnya normal aja ya. Ini kan bag gitu ya. Cuma ini isinya bukan makanan loh ya. Bukan. Ini isinya adalah rompi untuk institusinya Syekh. Nah, kalau 2 ini isinya makanan. Yang ini berbagai macam apa ya? Rupa-rupa deh. Kalau di sini Rupa-rupa dari snack. ini jangan sampai ketinggalan. Rengginang.
Anak-anak tuh seneng banget kerupuk-kerupukan Indonesia. Ini kan kerupuk Indonesia kan. Ini yang udah digorengnya juga dibawa. Ya ampun, masuk imigrasi New Zealand kayak gini nih. Terus anak-anak juga suka banget sama ini, sama macaroni yang pedes banget. Ya, tutup ininya. Ya di bawah-bawahnya ada, pokoknya kantong ini jenisnya kerupuk-kerupukan, makanya ditaruh di kantong. Ditaruh di sini nih masuk bagasi nyampe sana hancur, subhanallah jangan sampai ya. Jadi makanya taruhnya di kantong, ya ibunya deh yang nenteng sepanjang perjalanan. Alhamdulillah berkah. Ya ampun gimana nih masukinnya udah di pack. Oh iya. Nah, Ada apa lagi tuh Mi di situ Mi? ini semua kerupuk-kerupukan deh pokoknya. Sambel-sambelan biasanya bikin tapi juga bawa dari sini karena di sini khas juga rasanya ya. Jadi kayak misalnya sambal ijo, sambal terasi, sambal bawang yang memang udah jadi bawa juga. Nah, di sana biasanya bikin sambal yang khusus buat masakannya, misalnya kalau bikin dendeng batokok gitu ya. Kan itu pasti kan ada pakai cabe, pakai bawang, pakai apa. Nah, itu bikin sendiri. Balado ya pasti bikin sendiri. Tapi kalau yang buat cocol-cocolan kayak gitu bawa juga dari sini. Lengkap deh pokoknya. Pokoknya kita bisa punya cita rasa Nusantara di New Zealand. Alhamdulillah.